Tim KPLP menyelamatkan kapal MT Alderwaza dari aksi perompakan ya. Hai Sobat Batam Bos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Hot News Kamis 24 Oktober 2024. Nah, saya akan spill beberapa berita yang akan terbit di edisi cetak esok. Nah, ada beberapa peristiwa menarik nih. Antara lain, tim KPLP menyelamatkan kapal MT Alderwaza dari aksi perompakan ya. Ini terjadi di perairan Batu Ampar dan kapal ini berasal dari Timur Tengah dengan tujuan China, dan kemudian ada sinyal dini hari tadi bahwa ada 4 rompak. Ada yang menyebutnya ini adalah pencurian, tapi ini biasanya terjadi akibat ulah lanun atau rompak ya. 4 orang naik ke atas kapal tersebut saat berada di perairan Batu Ampar menuju China, dan sinyal itu ditangkap cepat oleh teman-teman dari tim KPLP gabungan dan teman-teman dari Polda Kepri, kemudian bergerak ke sana, tapi berhubung dengan cepat para pelaku melarikan diri gitu dan berhasil menyikat beberapa barang berharga seperti handphone, jam tangan dan barang-barang berharga lainnya. Nah, kita mengapresiasi langkah cepat. Tapi mudah-mudahan ke depan mungkin ada patroli yang rutin ya, sehingga para pelaku ataupun lanun yang kerap beraksi di perairan Kepri, khususnya di Batu Ampar, di kawasan Batu Ampar atau perairan Batam, dan yang akan ke arah sedikit Singapura bisa lebih aman lagi. Karena ini juga menyangkut nama baik ya, karena perairan kita harus ramah bagi pengguna laut dari berbagai negara yang melintas di kawasan Kepri atau di Selat Malaka yang ke arah Kepri sedikit. Nah, kemudian teman-teman dari KSOP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam juga tadi mengerahkan beberapa tim menuju perbatasan ya, karena ada dugaan kebocoran minyak tadi ya, kebocoran minyak di perbatasan, terutama di lokasi antara Pulau Bokom dan Pulau Bokom Kecil. Ada informasi bahwa terjadi kebocoran minyak dari salah satu produsen minyak terbesar dunia. Saya nggak usah sebutin namanya, bisa silakan besok simak di edisi cetak. Tapi ternyata setelah tim berada di sana tidak menemukan, dan mudah-mudahan alirannya kalaupun ada kebocoran tidak ke Kepri ya. Mungkin bisa ke tempat lain, atau mungkin bisa diisolir secara cepat oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga laut Kepri maupun laut perbatasan tetap aman dari pencemaran minyak. Nah, itu 2 aksi di laut. Masih ada satu lagi. Nah, tadi teman-teman dari tim gabungan juga menggerebek ataupun menindak penyelundup sabu seberat 10 kg ya. Sebenarnya pelaku ini adalah tekong PMI legal, dan keseruan seperti apa pengejarannya atau detik-detik pengejarannya tadi sudah bisa dilihat di media sosial Batam Pos di Instagram. Ketika pengejaran tadi berhasil dikejar speedboatnya dan tenggelam karena bertabrakan dengan boot yang digunakan oleh tim gabungan. Dan ternyata setelah diperiksa tasnya berisi 10 kantong yang berisi sabu-sabu, dan pelaku juga sudah diamankan dan akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, 3 peristiwa besar ini semuanya terjadi di laut tadi, dan kita coba ke yang lainnya. Ya, ada yang menarik juga nih. Ada 34 pekerja migran Indonesia kembali dideportasi oleh Malaysia ke Indonesia. Nah, persoalan ini selalu berulang, dan ada yang miris bahwa mereka yang dideportasi itu di Malaysia itu masuk sebagai daftar pelaku kriminal. Wah, kasihan juga ya. Kalau mereka dicap sebagai pelaku kriminal, maka akan sulit kembali untuk ke Malaysia lagi untuk mencari nafkah. Kalaupun bisa, mungkin melalui jalur
belakang. Dan persoalan PMI ini udah kerap kali kita bahas Batam Pos juga bersama para aktivis seperti beberapa waktu yang lalu kita menghadirkan beberapa aktivis terkait PMI ini. Dan nanti akan disimak di YouTube-nya ya, ada seperti apa sebenarnya lika-liku atau lingkaran setan dari perdagangan manusia ataupun perdagangan PMI ini. Menarik disimak nantinya di YouTube-nya Batam Pos. Dan ke-35 PMI yang dideportasi tadi akan dikembalikan ke daerah masing-masing setelah mungkin melalui proses pengecekan administrasi di Batam oleh pihak-pihak terkait. Nah, ada pula yang menarik lagi tadi, kasus sidang sabu 35 kg yang dulu diungkap oleh teman-teman dari Polresta Barelang ya, Sat Narkoba Polresta Barelang. 35 kg, besar juga ini. Dan ada suami istri yang menjadi pesakitan ataupun yang menjadi tersangka itu tadi, menjadi terdakwa sudah di sidang perdana di PN Batam. Dan ada 2 saksi yang dihadirkan. 2 saksi anggota polisi ini adalah oknum anggota Sat Narkoba yang menangkap mereka, tapi mereka juga diduga terlibat pada penjualan barang bukti narkoba berupa sabu dari tangkapan 35 kg ini tadi. Nah, tadi juga bisa disimak di Facebooknya Batam Pos, teman-teman dari Pengadilan Negeri Batam juga live tadi pada saat persidangan. Nah, kemudian ada informasi menarik juga nih soal langkah yang dilakukan oleh teman-teman dari Polresta Barelang, khususnya di Satlantas terkait penggunaan knalpot brong. Ini tidak akan berhenti sampai pada raja-raja yang telah berlalu saja, akan terus dilakukan penindakan. Siapapun yang menggunakan knalpot brong akan dirazia dan akan ditindak tegas oleh teman-teman kepolisian. Dan kita mengapresiasi langkah itu karena penggunaan knalpot brong itu memang mengurangi kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Apalagi kalau misalnya masuk di komplek perumahan, itu sangat berisik dan mengganggu masyarakat. Mantap Pak Polisi, lanjutkan. Kemudian ya, polisi juga masih memburu pelaku penikaman pelajar SMA 20. Ya, kita berharap pelaku segera menyerahkan diri ke kepolisian dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan daripada nanti kabur-kabur kena dor berbahaya gitu lah. Lebih berisiko kan. Nah, kemudian kita mengapresiasi juga langkah BP Batam yang sudah merespon beberapa jalan rusak di berbagai wilayah di Batam yang menjadi tanggung jawab BP Batam. Sekarang sudah mulai diperbaiki seperti di beberapa jalan di wilayah Batu Haji tadi ya. Videonya juga bisa disimak di Instagram Batam Pos dan di media sosial Batam Pos lainnya gitu. Kemudian ada informasi yang agak memprihatinkan sedikit ya, ada 2 pasien rawat jalan yang diantar oleh Dinas Sosial Kota Batam ke RSUD. Itu sebenarnya mereka sudah selesai melakukan perawatan, namun mereka bingung mau pulang kemana. Mereka nggak ada keluarga, nggak ada sahabat, nggak ada kerabat. Tapi Dinsos yang coba kami hubungi tadi sudah membenarkan bahwa 2 pasien ini sudah diambil oleh teman-teman dari paguyuban dari daerah asal 2 pasien tadi gitu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ya, ada paguyuban yang banyak sekali di Batam yang berasal di berbagai daerah. Jadi jika ada warga misalnya paguyuban Lampung, paguyuban Jawa dan lain sebagainya, jika ada warga yang bermasalah, maka teman-teman inilah yang akan membantu untuk memulangkan ke daerah asal. Patut diapresiasi. Kemudian ya, ini ada informasi terbaru dari BKKBN bahwa jumlah keluarga berisiko stunting di Kepri itu sudah turun drastis ya. Stunting biasanya penyebabnya lebih banyak karena masalah faktor ekonomi ya. Ekonomi yang terbatas membuat mereka juga sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kebutuhan gizi anak-anak mereka mulai dari masa kandungan sampai ya lahir itu kadang-kadang sulit hingga memicu terjadinya stunting. Tapi ini program nasional dan di Kepri terus lumayan digencarkan sehingga
angkanya turun katanya di semester 1 2024. Dan kita berharap dengan kepemimpinan baru di Republik ini nanti memang semuanya harus dihapus. Semua kemiskinan bisa diatasi sehingga tidak ada lagi warga yang stunting. Tidak lagi anak-anak yang stunting, tapi anak-anak yang cerdas, yang secara fisik juga memiliki kebugaran yang luar biasa dan tingginya juga tidak smekot ya, semeter kotor gitu. Ya, baik, sebenarnya masih banyak berita-berita yang ingin saya spill, tapi selengkapnya bisa disimak besok di isi cetak. Termasuk soal keluhan masyarakat selama ini bahwa banyak sekali mobil-mobil sampah, pengangkut sampah itu tidak layak. Memang mayoritas tidak layak, tapi pejabat wali kota pejabat sementara wali kota Batam, Pak Andi Agung, sudah mengusulkan anggaran sebesar 16 miliar untuk pengadaan kendaraan baru ya untuk pengangkutan sampah. Mudah-mudahan di 2025 ini bisa terrealisasi nanti sehingga tidak ada lagi sampah di jalanan yang berserakan yang tidak terangkut gara-gara kemampuan angkutannya atau jumlah angkutan sampahnya yang terbatas. Ini persoalan kota yang harus dibereskan karena sampah itu menyangkut juga wajah sebuah kota. Ya, demikian Hot News kali ini. Simak semua berita-berita lainnya di edisi cetak Batam Post, dan beberapa berita juga sudah bisa dinikmati di www.batampos.co.id atau di website Batam Post. Dan berita lainnya juga bisa dinikmati di media sosial Batam Post, ada Instagram, ada TikTok, ada Thread, ada YouTube, ada Facebook, dan ada platform media sosial lainnya. Pantengin terus website Batam Post, yang jelas pasti akan ada informasi-informasi terbaru dan menarik yang akan selalu kami tampilkan. Dan sebentar lagi kami juga akan menyajikan detik-detik teman-teman dari berbagai pihak memberikan bantuan ke kapal dari Kuwait menuju China yang sempat didatangi 4 rompak di media sosial Batam Post. Salam redaksi.